Ada mindset yang harus diluruskan. Menyampaikan makalah di depan sebuah webinar yang dibuat oleh Kuartir Nasional tentang pramuka perguruan tinggi. Ada mindset yang harus diluruskan. Pramuka di perguruan tinggi ini mulai pada tahun 70-an ya, ketika saya menjadi Dewan Kerja. Nah, kenapa ini terjadi? Pertama, ketika itu untuk masuk perguruan tinggi itu pada waktu itu Anda umurnya paling nggak 20. Nggak ada yang di bawah itu. Pertama, sekolah mulai 8 tahun. Ada tertunda, jadi masuk perguruan tinggi itu pasti udah segitulah gitu ya. Dan kemudian perguruan tinggi masih dikit. Sehingga orang kalau mau kuliah itu harus ke ibu kota. Ngekos dan sebagainya. Nah, ketika itu Fuad Hasan, Profesor Dr. Fuad Hasan kemudian waktu itu dia andalan nasional urusan penelitian Kuarnas. Terakhir beliau menjadi Menteri Pendidikan, sebelumnya menjadi Duta Besar Republik Indonesia di Kairo, di Mesir. Punya ide. Karena ide ini tercetus karena ucapan Bung Karno ketika menyerahkan Panji Gerakan Pramuka. Seperti kita ketahui, ada 5 Panji yang diberikan oleh negara dan salah satunya adalah Gerakan Pramuka. Hanya 5 Panji. Panji Angkatan Darat, Angkatan Laut, Udara, Kepolisian, dan Pramuka. Ketika menyerahkan Panji itu di tanggal 14 Agustus ketika terjadi defile, makanya kita peringati Hari Pramuka bukan hari ulang tahun ya. Kalau ulang tahunnya 20 Mei, itu saat ditandatangani Kepres 238. Di situ Bung Karno berkata, dan katanya kalau nggak salah nih ya, dan buatlah gerakan ini menjadi besar sehingga nantinya baik gembala, anak gembala yang di desa maupun pramuka yang di kota, mahasiswa yang di kota dengan bangga mengatakan aku pramuka Indonesia. Watasan mikir, pramuka gimana ya? Ketika itu kalau mau kuliah pasti ngekos. Iya. Bikin deh. Tapi kalau disamain, ketika itu jaraknya masih agak jauh banget kan ya. Kalau disamain sama anak SMA nggak enak juga nih. Terus gimana dong? Bikinlah. Apaan? Namain aja apa sih? Tercetus ketika itu Kak Edi Sulaiman ngomong Pandega. Oh iya deh Pandega deh. Tapi tidak jelas kerangkanya seperti apa sampai sekarang. Nah, terus jadi mulailah dengan Racana di IKIP Bandung, Unpad segala macam mulainya dari Bandung nih. Yeah. Terus merembet ke Jogja, Semarang segala macam. Nah, terus nih Pandega mau diapain gitu kan. Pada saat itu mulai muncul, itu tadi saya ceritakan ketika sidang paripurna tahun 80, kita diserbu sama mahasiswa. Kita minta supaya sidang paripurna ini ada perwakilan mahasiswa di dalam. Dasarnya kenapa? Ini kan bicara tentang anak muda, kami harus terwakili. Tar dulu saya bilang, silakan duduk saudara-saudara. Biar saya perkenalkan dulu siapa yang hadir, biar saudara jangan marahnya enak. Kalau marah nggak kenal orang kan nggak enak. Duduk dulu. Silakan dari Aceh. Saya Ketua Dewan Kerja Daerah Aceh, nama saya Yasmibar. Saya tingkat 2, Fakultas Ilmu Pendidikan Unsia, pengurus koordinator Komisariat HMI Banda Aceh. Mampus bukan bukan. Keliling terus sampai di ujung sana, saya Amas Asmuruf, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih, pengurus GMKI Cendrawasih. Ada yang di Universitas Jambi, ada Samratulangi segala macam. Banyak. Terus saudara mewakili siapa sekarang? Mereka mahasiswa komplit loh, bukan cuma mahasiswa yang pakai jaket kampus, tapi juga pakai jaket mahasiswa ekstra, organisasi ekstra. Nah, akhirnya baru ya udah pulang aja deh saya. Tapi kamu boleh jadi peninjau nggak? Nggak ada cerita peninjau. Kalau mau peninjau, minta surat dari
kuartir ranting, kuartir cabang, kuartir daerah gitu kan. Nah, ini yang terus rancu. Nah, akhirnya pada tahun 82 kami membuat seminar tentang Pandega. Ketika itu kami undanglah Dirjen Dikti Profesor Dr. Dodi Tisna Amijaya. Ketika kami membuat PPDK dan Polmek ini sebenarnya kami sudah konsultasi, tapi ketika itu Pak Fuad Hasan sudah jadi duta besar di Mesir. Jadi kita cuma bisa surat-suratan. Bertanya sama Kamu Tahar sendiri, oh itu urusannya Fuad gitu. Nah, akhirnya itulah kami mengusulkan pada tahun 82 itu, kalau siaga punya 3 tingkatan, penggalang punya 3 tingkatan, kenapa penegak cuma 2? Kenapa nggak 3? Penegak Bantara, penegak Laksana, dan penegak Pandega. Ribut segala macam, tapi kita punya kajian secara psikologis. Anak SMA nggak mungkin pacaran sama anak SMP. Anak SMP nggak mungkin pacaran sama anak SD, tapi anak kuliahan pacaran sama anak SMA banyak. Yang akhirnya membuktikan bahwa mereka sebetulnya dalam satu lingkup yang sama. Gitu. Anak kuliahan nggak akan gengsi pacaran sama anak SMA, tapi anak SMA gengsi pacaran sama anak SMP. Itu dari sudut yang gampang ya. Nah, sehingga kita mengatakan ini bisa digabung, tapi sampai sekarang sudah 3 kali. 3 DKN yang membuat itu, tapi masih belum selesai. Nah, kemudian kerancuannya adalah, wah ini Pramuka Perti. Gak ada Pramuka Perti, yang ada Pramuka Indonesia. Gitu ya. Nah, oh ini Gudeg Perti. Enggak, yang ada gugus depan Pramuka. Berpangkalan di mana? Nah, ini yang sebetulnya juga harus diselesaikan bersama. Saya pikir karena prinsipnya, saya pernah ditanya apa sih bedanya? Ya saya juga nggak tahu, bukan saya yang bikin gitu kan. Tapi kalau kita mau bicara dari, oleh, dan untuk sebagai sebuah prinsip, saya menyarankan Pandega pun kemudian mencoba mengkaji dirinya sendiri. Masih perlukah ini sebagai golongan atau tidak? Kalau enggak ya gabung jadi mau penegak gitu kan. Kalau iya terus gimana? Karena banyak persyaratan mereka-mereka yang pakai tanda Pandega, SKU-nya tidak terpenuhi. Salah satunya adalah ikut kursus mahir dasar. Nah, ketika saya tanya kepada Kak Idi, kenapa harus ada ini? Loh, mereka akan disiapkan untuk menjadi kader pembina. Nah, jadi sekarang ini kan organisasi kader. Nah, mari kita lihat dari sudut penyiapan kaderisasi. Gitu. Dan kalau kaderisasi ini kan mesti ikhlas. Kalau saya di sini nih, ini ada yang udah mau kemari, kan nggak mungkin saya tetap di sini, dia kehambat kan nggak jalanannya. Saya harus kan gitu, kaderisasi. Sesuatu yang seperti pohon pisang. Ketika dia mau berbuah, mau ditebang, anak-anaknya tumbuh, kan gitu. Dan dia tidak akan ngotot tetap di situ begitu berbuah kan. Ini kalau mau dilihat tentang penegak Pandega. Jadi sekali lagi, sebagai pembina mahir Pandega yang juga berkecimpung, saya lebih suka, karena saya dulu juga jadi penegak nggak mau diganggu-ganggu gitu ya. Tolong tentukan nasib kalian sendiri. Dan lihat, jangan minta saya menilai bagaimana penegak sekarang. Karena kalau saya pakai kacamata masa lalu, kan beda. Ya. Kacamata masa lalu saya minnya belum 2,7. Sekarang sudah 2,7. Saya kalau pakai kacamata yang lalu, kan buram melihatnya. Tapi mungkin untuk masa kini, itu yang the best for you. Kenapa tidak? Karena sekali lagi saya katakan tadi dengan survei trend dan karakteristik, scouting is not for the old, for the adult. Kalau menurut buku Scouting and Educational Method yang diterbitkan WASOM tahun 1991, scouting, ini kan suka salah nyebut kepramukaan itu apa? Oh, kegiatan di luar ruangan yang bukan begini. Bukan. Scouting is a movement of self-education for young people. Kepramukaan itu adalah gerakan pendidikan mandiri bagi anak muda. Orang dewasa cuma memberikan fasilitator, motivator, stimulator, simulator, provokator, pokoknya kotor-kotor lah. Yang bersih-bersih buat mereka gitu. Jadi dengan demikian, apalagi buat penegak, kalau kita kaitkan pada sistem AMOM misalnya, persentase terkecil dari Ingarso, Sumtulo dan sebagainya itu pada penegak sudah, kita mundur nih ngelihat dari belakang nih.
It's your own future. Saya nggak mungkin mengatakan kamu harus jadi Raisa, kan nggak juga gitu loh. Ya, jadi karena itu cobalah sekarang ini para penegak-penegak ini berpikir, jangan melihat keluar dulu, ke dalam. Kita mau ngapain? Kita mau jadi apa? Kita mau ada di mana? Ingat, Polmek Bin dan PPDK pertama dibuat oleh kalian, oleh kami ketika kami seusia kalian. Begonya sama, kuliah baru tingkat 2, so ngerti-ngertian yang namanya sosiologi, boro-boro S2, S1, S2 aja belum gitu kan. Nah, tolong pikirkan itu. Jadi, what do you want? Karena prinsip kepramukaan mengatakan buat penegak tuh for the rowers, by the rowers, of the rowers, with the guidance. Kita cuma ngarahin. Itu pun terserah kamu mau ikut arahan apa enggak. Kan saya nggak bisa ngarah, nggak bisa maksa. Gitu. Jadi gitu. Oke Kak, menarik sekali ya Kak. Mungkin ini bagi saya juga pribadi pengetahuan baru yang saya miliki, karena memang untuk sejarah terbentuknya Dewan Kerja, sejarah Pandega itu literasinya sangat sulit ditemui Kak. Jadi mungkin dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti ini, kakak-kakak penegak Pandega di manapun berada bisa kembali terpacu motivasinya untuk kembali membuka sejarah tentang organisasi kita sendiri, tentang penegak Pandega. Oke Kak, sekarang mengenai peristilahan dan beberapa ini Kak, seperti yang kita ketahui tadi, seperti yang dibahas oleh Kakak, Racana ada pramuka yang berpangkalan di perguruan tinggi itu rata-rata memiliki satuan Racana. Tetapi ini Kak, biasa kita lihat kondisi di lapangan, ada Racana yang berpangkalan di SMA, di SMP. Bagaimana pendapat Kakak terkait seperti itu? Apakah memang idealnya Racana itu berada di Perti atau memang bisa di tingkatan SMA, SMP? Karena ada beberapa hal yang terjadi seperti ini Kak. Saya sendiri Pandega kampung ya. Itu pada tahun 82 sudah jadi polemik Pandega kampus versus Pandega kampung gitu. Karena sekali lagi pramuka pendidikan non formal. Pendekatan kita bukan pendekatan formal. Yang ada adalah batasan usia. Kalau kita lihat sekarang ini sebetulnya sudah banyak sekali terjadi pembicaraan-pembicaraan ya. Apakah otomatis yang masuk SMA itu penegak, sedangkan ada yang masih usianya 15 sekarang? Ya enggak lah. Kan beda. Ini pendidikan formal, ini non formal. Makanya pada Unpad itu sangat luar biasa. Selain dia punya Ambalan dan Racana, dia punya perindukan dan pasukan, dan terima juga. Gugus Tugas Unpad itu paling lengkap. Begitu juga ITB. Nah, jadi buat kita, Racana itu tidak identik dengan mahasiswa. Ambalan juga tidak identik dengan anak SMA. Ambalan itu identik dengan kumpulan anak usia 16 sampai 20 tahun. Sedangkan Ambalan, Racana identik dengan 21, 25. Ya udah. Terus kalau belum ngapain dong? Ya bikin Ambalan lah. Ibaratnya kamu belum siap nikah, ya khusus di KUA dulu lah gitu kan, gitu loh. Ikut ceramah dulu lah, pre-wedding course dulu lah gitu. Karena kan belum cukup umur. Sekarang apakah mau dikatakan bahwa kita harus mengubah undang-undang pemilu misalnya, atau KUH Perdata yang menyatakan orang dewasa 17 tahun, usia menikah perempuan 21 tahun dan sebagainya? Kan lucu aja gitu. Ini kan perhitungan perkembangan psikologi. Pendekatannya non formal. Jangan dipaksakan dengan yang formal. Sekarang kalau di tempat formal ada akselerasi, apa kita juga bisa mau bikin akselerasi juga? Orang dipaksa untuk jadi penegak. Ingat, akselerasi itu bicara tentang kemampuan pikir. Tapi kedewasaan, SKU itu bukan diuji, saya bilang. SKU itu bahan pengamatan pembina untuk melihat tingkat kedewasaan seseorang. Dan tingkat kedewasaan itu by proses. Kalau ilmu bisa loncat.
Kalau lebih cepat baca bab 1, bab 2, bab 3 bisa. Tapi untuk bisa merasakan sakit, senang, asam, asin, itu kan perlu proses. Dan itulah yang diajarkan Pramuka. Scouting is an education for life. Nah, di sini saya berapa kali melakukan perdebatan dengan pihak-pihak Kementerian Pendidikan. Ketika syukurlah sekarang ini sudah berubah ya. Dulu dibilang pendidikan non formal itu untuk mendukung pendidikan formal. Saya bilang kebalik. Kok terbalik? Oke. Maaf ya, minjem ya. Ini deh. Ini sekolah, ini rumah. Kamu bisa kayak Harry Potter gitu tutupnya sampai sekolah? Kan mesti jalan. Di sini ini apa? Ini pendidikan non informal di rumah. Ini pendidikan formal. Di sini apa? Di sini pendidikan non formal. Kamu nggak akan bisa sampai sekolah kalau nggak melalui jalan ini. Dan di jalan ini begitu banyak godaan. Disinilah yang kerancuan yang terjadi di sini dirapihin. Kalau gitu siapa mendukung siapa? Pendidikan formal itu mendukung pendidikan non formal. Kenapa? Seorang anak begitu dia keluar rumah, dia akan belajar segala macam. Nah, adalah tugas guru untuk merapihkan apa yang dia terima dari luar ini kan. Ini kelompoknya. Sekolah itu kan menata. Menata ini geografi loh namanya, ini namanya sejarah, ini namanya matematik. Tapi begitu di luaran kan campur ini. Ini yang mana matematik, yang mana sejarah kan. Nah, jadi nggak bisa kita melakukan sebuah komparasi yang sejalan gitu. Ini adalah sesuatu yang berbeda. Yang ini belajar hidup, yang ini belajar pinter. Output sekolah pinter. Output ini cerdas. Kalau pintar cuma tahu 1 tambah 1 sama dengan 2. Padahal 1 tambah 1 belum tentu sama dengan 2. Mudah-mudahan sama dengan 2. Gini. Kamu bilang ini apa? Gelas. Kalau saya bilang ini sumur, hak saya dong. Kalau kita sepakat ini sumur, orang lain ngomong apa? Oh enggak, ini gelas, tapi menurut kita sumur. Ya kan? Itu kan masalah kesepakatan. Nah, jadi 1 tambah 1 itu di masyarakat sudah pasti 2 belum? Di sekolah iya. Di masyarakat belum tentu. Di sekolah, kamu menyelesaikan soal matematik, kalau nggak pakai rumus ini, walaupun hasilnya benar, salah. Di pendidikan non formal banyak jalan ke Roma, tergantung kau punya duit berapa, naik PT mana. Oke? Oke Kak. Itu tadi Kak bagi saya sangat menarik sekali nih Kak, karena belum tentu didapatkan di tempat lain. Dan kita lanjut di pembahasan Kak. Di Pramuka Penegak Pandega itu kita mengenal prinsip tribina, di bina diri, bina satuan, dan bina masyarakat. Nah, terkait ini Kak, apakah juga ada filosofinya kenapa mesti bina diri dulu, kemudian ke bina satuan, kemudian ke bina masyarakat? Bisa digambarkan prosesnya Kak? Apakah bayi yang baru lahir bisa jadi presiden? Ya. Oke. Hidup ini kan proses. Kenapa masyarakat sakit? Karena keseringan makan Indomie yang instan. Tidak tahu bagaimana sulitnya membeli mie, memerasnya, membuatnya sehingga menjadi masakan. Kalau kita tahu itu semua, maka kita akan bisa pertama menghargai jerih payah orang. Yang kedua, kita tahu bahwa segala sesuatu itu tidak bisa semudah membalik telapak tangan. Bahkan membalik telapak tangan pun perlu proses. Itu satu lagi. Kemudian yang berikutnya bahwa orang tidak akan mungkin bisa untuk mengetahui, memahami orang lain tanpa dia paham dirinya sendiri. Saya ini apa sih? Manusia. Melihat dulu, benar nggak saya manusia? Itulah kenapa bina diri. Sudah bina diri, bina lingkungan. Belajar dulu nih. Bagaimana mimpin adik lo di rumah. Coba adik kamu yang nganterin adik kamu. Tahu-tahu suruh nganterin anak orang, begitu anak orangnya ketabrak gimana? Jadi itu proses. Kuatkan dirimu. Kemudian setelah kau kuat, bantu orang lain yang ada di sekelilingmu dulu.
Baru sesudah itu kau ajak dunia to create a better world. Nah, Tribina itu yang disimbolkan oleh lambang. Saya banyak suka ceritanya. Kenapa sih penegak Merdeka itu lambangnya harus tunas kelapa ganda? Ada yang bilang itu lambang putra putri. Lalu bintangnya apaan? Itu menerangi cahayanya. Bukan. Itu sebetulnya sebuah bentuk segitiga. Ini adalah orientasi kepada Tuhan, orientasi kepada diri, orientasi kepada masyarakat. Tapi sekaligus juga merupakan gambaran Tribina. Orientasi kepada Tuhan adalah memahami diri kita sebagai ciptaan Tuhan. Orientasi ke dalam adalah memahami masyarakat di sekeliling kita, keluarga kita. Baru orientasi keluar itu adalah bagaimana merawat alam. Jadi ini punya kiasan yang sangat luar biasa, dan saya ceritakan oleh yang membuat yang namanya Hussein Mutahar gitu. Oh gitu Kak, iya. Jadi, ada satu yang dilupakan. Kalau ini bina diri, bina satuan, bina masyarakat. Sebetulnya ada satu di sini, panah ujungnya, bina masa depan. Bina masa depan. Ya, bagaimana kamu akan membina masa depan kalau kamu tidak membina dirimu? Bagaimana kau akan punya keluarga kalau kau adikmu sendiri tidak bisa kau rawat? Ya. Bagaimana kau bisa hidup di tempat lain kalau tetanggamu tidak kau pahami? Jadi bina diri, bina satuan, bina masyarakat dalam rangka bina masa depan. Jadi output pada akhirnya adalah bina masa depan. Bina masa depan bukan output malahan, impact. Oh, dampak. Iya, sudah impact. Karena output dari ini semua adalah kemampuan, kompetensi. Nah, itu merupakan output. Outcome-nya adalah kemudian kau sudah mulai melakukan mengorganisasi kegiatan segala macam. Nah, impact-nya adalah masa depan kau. Ini Kak, kebetulan dari UKM Pramuka UNM itu Kak memang rajin untuk melaksanakan prinsip pembinaan Tribina, bina diri, bina satuan masyarakat, dan salah satu program kami pada beberapa minggu terakhir itu adalah program Bina Desa Kak. Ini hasil dari Bina Desa kami, ada produk gula aren. Jadi ini istilahnya kami perkenalkan bahwa depan kami memang melaksanakan Tribina itu, bina diri, bina satuan, dan bina masyarakat sebagai salah satu prinsip di gerakan Pramuka Kak. Iya, jadi saya bangga sekali ya. Dulu kami mencetuskan yang namanya program TTG, teknologi tepat guna. Nah, ini kan sudah advance-nya dari TTG. Saya bersyukur, saya berterima kasih, ini suatu hal yang baik ya. Saya harap sebetulnya semua yang bercita-cita jadi penegak Garuda, buatlah sesuatu. Apakah dalam bentuk soft skill atau hard skill seperti ini. Karena alangkah sepinya kita hidup kalau kita tidak tahu apa yang pernah kita hasilkan. Mungkin kita tidak akan dipuji dan dihargai sekarang, tapi pada satu saat bagaimanapun juga bumi itu berputar kembali pada porosnya. Jangan mengharapkan penghargaan instan. Adik-adik sudah melakukan ini. Sekarang mungkin belum mereka rasakan. Tapi ketika seperti Lebak Harjo, kami datang di awal tahun 78, kelapa harganya 0 rupiah. Kami buat jalan, kami buka. Setelah selesai mereka bilang, Pak, tolong desa kami disebut Desa Pramuka karena harga kelapa sudah 50 rupiah. Bangsa yang kuat adalah bangsa yang tidak tergantung pada siapapun. Tadi saya ceritakan misalnya tentang desa kota. Kalian sudah membuat orang desa tidak pergi ke kota untuk hidup, malah membuat orang kota pergi ke desa untuk membangun desa. Itu yang bagus. Karena apa? Negara kita ini desa sebetulnya. Jadi kalau kau mau ke kota, pindahlah ke negara lain. Karena apa? Di desa itu terjadi sebuah keguyuban, terjadi sebuah persaudaraan yang begitu erat, saling membantu. Orang kota sudah lupa karena tembok-tembok menghalangi mereka. Jadi selamat buat UNM, rencananya
Kalau yang lain bisa niru, lebih bagus. Karena gini, salah satu metode kepramukaan adalah bekerja sama, berkelompok, berkompetisi. Berkompetisi adalah dalam hal yang baik, ya. Jadi jangan bangga karena saya dapat IP 4 tapi kau nggak ngapa-ngapain. Lebih baik kau dapat IP 3,5 tapi kau dipuji masyarakat. Masya Allah. Oke Kak, sebagai penutup Kak, mungkin ini bersifat harapan-harapan bagi organisasi kita Kak, terutama pada yang kita bahas inilah organisasi Gerakan Pramuka. Ini juga menjadi jejak digital kita bersama Kak, bahwa harapan-harapan kita nantinya semoga bisa diwujudkan oleh generasi-generasi pelanjut. Bisa dipaparkan sedikit Kak harapannya untuk organisasi kita Gerakan Pramuka Kak. Ya, saya berharap bahwa karena saya pernah mengikuti berbagai konferensi dunia. Di situ di bawah WOSM itu ada organisasi kepanduan yang berdasarkan agama. Jadi ada IUMS, International Union of Muslim Scout, ada Christian Scout, Hindu Scout. Saya tanya pada mereka, terutama pada yang IUMS nih, dari Qatar. Saya bilang, kenapa kamu mau mengikuti pramuka? Toh ini dibuat oleh orang non-muslim, di Inggris lagi. Jawabannya sangat mengejutkan. Coba kamu tunjukkan pada saya dari prinsip-prinsip kepanduan yang diajarkan Baden Powell yang bertentangan dengan Quran dan hadis. Saya kaget. Kamu sudah kaji. Saya tanya pada Hindu. Prinsip Hindu itu kan adalah menyaji, berkorban, menyampaikan sesuatu, membantu. Apalagi Buddha. Pramuka kan ngajarin tolong menolong. Akhirnya mereka bilang, Alfian, please tell us which one of the scouting principle that's against any religions in the world. Nah, kalau agama saja mengatakan scouting ini bisa mempersatukan, membuat ini menjadi rahmatan lil alamin, kenapa tidak? Terus bagaimana caranya? Yang pertama sekali adalah tanpa adanya kehadiran orang dewasa yang tulus, ikhlas, serta mumpuni, yang bersedia dengan setia menemani anak muda ketika dia sedang mendaki perjalanan hidupnya, maka takkan lahir generasi yang cerdas dan terampil yang mampu merawat budaya dan membangun masa depan. Kak, sangat luar biasa sekali ya Kak. Terima kasih Kak atas waktu dan kesempatannya. Semoga kedepannya masih diberikan umur yang panjang, kesehatan untuk kembali berbagi ilmu bersama kami Kak. Terima kasih. Terima kasih sekali Kak atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih atas pengetahuan dan pengalamannya yang telah diceritakan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan. Semoga ini bisa menjadi pengetahuan tambahan dan bisa menjadi bahan bagi kita khususnya penegak pandega menambah referensi terkait ilmu kepramukaan. Oke Kak, itu tadi Pod Scout pada kali ini. Kami dari UKM Pramuka UNM mengucapkan banyak terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta share ke teman-teman pramuka kakak lainnya. Sekian dari saya Adriani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam pramuka.